itu penuliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Selamat pagi jemaat GKJ Seklasis Klaten Timur. Kembali kita bertemu dalam renungan Klasis Klaten Timur di pagi hari ini. Kita akan belajar bersama bagaimana kehidupan kita yang mempunyai dampak positif bagi kehidupan orang lain melalui kisah Sakius. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 9. Yang demikian sabda firman-Nya. Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu manjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bagaimana kisah Sakius ini untuk bisa menjadi berdampak bagi kehidupan sesama. Marilah kita observasi bersama. Orang kaya pasti mempunyai kelebihan harta. Dia mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mempergunakan hartanya dibanding yang lainnya. Dia punya jaringan yang lebih baik daripada orang lain. Dan masih banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang dipunyai oleh orang yang kaya. Pemungut cukai di daerah orang yang kaya seperti Sakius ini berarti dia mempunyai kekuatan, power, punya pengaruh karena dia punya hubungan khusus dengan pejabat-pejabat. Posisinya adalah posisi yang ditakuti. Tetapi dia juga melakukan sebuah kecurangan. Dalam kehidupannya, Sakius merasa ditolak oleh orang karena Sakius tidak disukai. Kenapa tidak disukai? Karena kecurangan-kecurangan masa lalu yang dilakukan oleh Sakius ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah merasakan kehidupan yang seperti itu, Sakius penasaran, siapakah Yesus itu? Maka dia melakukan sebuah upaya. Dia konsentrasi, ada harga yang harus dibayar, bersungguh-sungguh
untuk dapat melihat siapa Yesus ini. Ada suatu kerinduan yang teramat dalam, kerinduan yang serius untuk bisa mengetahui siapa Yesus ini, ya. Yang dampaknya, pengaruhnya bagi orang banyak menjadi sesuatu ketertarikan. Namun apa? Dia gagal. Sebanyak apapun relasi yang dipunyai oleh Sakius, seberapa besar kekayaan yang dipunyai, seberapa pandainya dia, dan apakah pengalaman yang telah dia alami selama ini yang begitu kaya, ternyata tidak menjamin untuk bisa dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Gagal karena orang banyak yang menyekitari Yesus, dan gagal karena tubuhnya adalah pendek. Nah, melihat realita yang seperti itu, kenyataan yang seperti itu, dia harus berjuang lebih keras. Dia berlari, yang berarti apa? Dia tidak menyerah dengan keadaan yang seperti itu. Dia mendahului orang banyak, bahwa ada suatu rencana yang dilakukan oleh dia dengan memanjat sebuah pohon ara. Dan itu berarti ada sebuah resiko yang besar yang akan dialami oleh dia. Entah dia itu terjatuh, entah nanti dia patah kakinya, patah tangannya, dan lain sebagainya. Ada resiko yang harus ditempuh. Dan merombak suatu kebiasaan yang tidak dilakukan oleh orang banyak, karena hanya dia yang naik dan memanjat pohon itu. Ingin melihat, berarti dia dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar wacana. Karena itu dia praktekkan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang menjadi respon dari Yesus? Ketika Yesus melihat, Yesus tersentuh hatinya. Di sini ternyata Yesus tidak hanya sekedar melihat dan cukup. Tapi ternyata Yesus juga mengobservasi siapa dia, siapa Sakius itu. Yesus mengamati Sakius itu. Dan ada sesuatu care yang dia rasakan, ada sebuah kepedulian kepada Sakius. Karena Yesus juga merasakan keprihatinan bahwa orang ini punya masalah yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, Yesus lalu berbicara kepada Sakius. Ada di dalam ayat yang 5, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, Yesus berbicara langsung kepada Sakius, dan Sakius merasakan sebuah sukacita yang teramat dalam karena Yesus menyapa dirinya. Namun anehnya di ayat yang ke-7, rasa sukacita yang dirasakan oleh dia dan respon positif yang dilakukan oleh Yesus tidak serta-merta mendapatkan tanggapan yang positif, karena banyak orang mempertanyakan, ia menumpang di rumah orang berdosa, ayat yang ke-7. Tetapi dari reaksi orang banyak itu, justru Sakius juga merasakan hal yang sama. Apa yang harus aku lakukan? Dia bereaksi terhadap reaksi dari orang banyak. Sakius berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Dalam hal ini Sakius membela Tuhan Yesus Kristus dengan mengungkapkan, aku akan memberikan setengah dari hartaku. Ia tahu diri, selama ini apa yang diupayakan oleh dia, harta, kekayaan, jabatan, itu tidak ada artinya apa-apa.
Justru ketika dia bertemu dengan Yesus, inilah harta yang terbesar yang aku temukan pada saat ini. Ada suatu penyesalan di hati Sakius yang juga dikatakan, disaksikan oleh orang banyak pada saat itu. Dia mengatakannya di depan umum. Dia menyesal atas kecurangan-kecurangan masa lalunya. Dan dari ungkapan Sakius ini, Tuhan Yesus juga meresponnya di depan orang banyak, mendeklarasikan dengan jelas bahwa hari ini telah terjadi keselamatan ke rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat menganalisa ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, semula Sakius mengejar apa yang dia kehendaki, harta, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya yang ada di dunia ini. Namun, ternyata itu bukan satu-satunya yang berharga di dalam kehidupan ini. Yesuslah yang berharga. Maka dia menyatakan sebuah pertobatan setelah mendapatkan Yesus Kristus di dalam hidup ini. Dialah sahabat yang sejati. Yang kedua, tanggapan yang dilakukan oleh orang banyak terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus justru kecewa kepada kebijakan Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kecewa, berarti sebenarnya kehidupan dia juga tidak akan mempunyai dampak bagi kehidupan sesamanya, karena tidak bisa menjawab dan mengentaskan orang lain. Dan yang ketiga adalah Yesus memberikan perhatian dan kemungkinan pemulihan bagi mereka yang sangat membutuhkan pemulihan itu. Yesus memuliakan manusia. Yesus memanusiakan manusia. Yesus mengangkat kembali derajat Sakius yang telah terpuruk dan kemudian memberdayakan kembali. Lalu apa fungsinya bagi kita dari cerita ini? Kita mendapatkan pembelajaran-pembelajaran. Yang pertama, jikalau kehidupan kita ingin mempunyai dampak yang positif, pengaruh yang positif bagi orang lain, maka berikan perhatian yang khusus kepada sesama. Yang kedua, sapa isunya, sapa kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, menyatakan sebuah sikap relasi, dipulihkan relasinya dengan baik. Lalu yang keempat, berikan kata-kata statement yang membangun, yang menumbuhkan kembali rasa percaya orang itu, sehingga dia merasa menjadi berguna kehidupannya, bahkan bagi sama. Maukah kehidupan kita ini menjadi berguna, berdampak positif bagi sama? Perjuangkan itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami orang yang banyak dosa, banyak kelemahan, seperti halnya Sakius. Namun mampukan kami untuk dapat berefleksi terhadap kehidupan kami, bahkan masa lalu yang telah kami lakukan dengan penuh kecurangan. Akhirnya menemukan kehidupan yang sejati, seperti Sakius menemukan Tuhan Yesus Kristus, sehingga mengubah kehidupannya menjadi bermakna, berguna bagi sama. Kami serahkan segenap hidup dan kehidupan ini di tangan-Mu Tuhan. Ubahlah kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.